Denji kembali mengalami mimpi yang sama, di mana mimpi itu sering dilihat namun juga sering dilupakannya. Dia pun terhenti di tengah jalan dan berlari menuju pintu mencurigakan setelah mendengar suara Pochita. Ketika Denji berniat membuka pintu tersebut, anehnya Pochita malah melarang keras Denji untuk membukanya. Setelah itu, Denji langsung terbangun dari mimpinya. Pagi itu, Denji sibuk membersihkan apartemen yang kotor bersama Aki dan Power. Mereka saling membantu menyiapkan sarapan pagi yang kemudian dilanjutkan dengan berpatroli. Di markas Biro Keamanan Publik, Makima menyadari kalau tanduk Power tumbuh tidak normal. Dia berpikir kalau Power terlalu banyak meminum darah. Untuk itu, darah Power harus dikeluarkan sesekali agar iblis itu tidak jadi menyeramkan dan egois. Jelas saja, Power sangat amat ketakutan. Dia pun pasrah saat Denji menyerahkannya begitu saja pada Makima. Untuk sementara, peran Power akan digantikan oleh si iblis hiu. Iblis yang bernama Bim itu nampak antusias dan sangat mengidolakan Denji. Makima meyakinkan kalau Bim yang biasanya ganas akan sangat nurut jika bersama Denji. Dan benar saja, Bim nampak terus memuji dan ingin melakukan apapun demi Denji. Tapi Denji yang risih langsung meninjunya. Kendati Bim tidak dendam, namun dia murung setelah Denji memarahinya. Tiba-tiba saja, Makima mengajak Denji untuk berkencan. Dan tentu saja, Denji sangat amat senang sekali. Walau awalnya Denji sangat antusias, tapi ketika Makima mengajaknya nonton bioskop, muka pemuda itu terlihat bingung. Situasi ini berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Di dalam gedung bioskop, Denji nampak kaku. Semua orang tertawa saat disuguhkan adegan komedi. Mereka juga menangis ketika melihat adegan sedih. Makima sendiri hanya diam saja tanpa menunjukkan ekspresi ketertarikan. Keduanya sama sekali tidak merasakan nikmatnya menonton. Film terakhir pun diputar dan hanya menyisakan mereka berdua saja. Walau film terakhir ini sulit dipahami, tapi anehnya Denji dan Makima malah menangis. Makima meneteskan air matanya hingga membuat Denji bingung harus berbuat apa. Dalam perjalanan pulang, Denji dan Makima tidak akan melupakan adegan terakhir di film tadi. Denji pun khawatir kalau dirinya tidak memiliki hati. Apalagi hari ini suasana hatinya datar-datar saja, walau sudah banyak menonton film. Tanpa diduga, Makima mendekatkan kupingnya ke dada Denji. Jelas saja situasi ini membuat Denji sangat kaget dan salah tingkah. Makima lantas berkata bahwa Denji memiliki hati layaknya manusia. Pada keesokan paginya, Denji nampak bersemangat dalam bekerja. Rasa berdebar di dadanya merupakan bukti bahwa dirinya masih memiliki hati. Dia pun menyumbangkan sedikit uangnya untuk membantu anak-anak korban dari keganasan iblis. Dikarenakan sudah berpartisipasi, seorang relawan memberikan setangkai bunga pada Denji. Bodohnya si Denji langsung memakan bunga tersebut hingga membuat para relawan kaget dan bingung. Denji sangat mengagumi Makima. Rasa gundah gulana di hatinya seketika hilang setelah ngobrol dengan Makima. Kalau boleh jujur, Denji ingin sekali berpacaran dengan Makima. Yang ada di pikiran dan hatinya hanyalah Makima seorang. Dia yakin tidak mungkin jatuh cinta pada wanita lain. Tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu lebat. Denji pun berlari dan masuk ke dalam box telepon umum untuk berteduh. Tanpa disangka, muncul seorang gadis yang juga berteduh dan masuk ke dalam box telepon. Anehnya, gadis itu menangis karena sosok anjingnya mirip sekali dengan Denji. Denji pun kesal, walau gadis itu tidak bermaksud menyamakan Denji dengan anjingnya. Seketika itu juga, Denji terlihat mual dan mau muntah. Tapi ternyata, dia malah mengeluarkan bunga yang dimakannya tadi dan memberikannya pada si gadis. Tentu saja, gadis yang bernama Reze itu sangat senang bukan kepalang. Senyuman Reze yang tulus membuat Denji tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Ketika hujan mereda, Reze berkata pada Denji kalau dia bekerja pada sebuah kafe di ujung jalan. Gadis itu pun berharap Denji mau mampir untuk sekedar bersantai. Reze lantas berlalu meninggalkan Denji yang masih terkesima diam di tempatnya. Sesaat kemudian, Reze sampai di kafe dan mulai bekerja. Dia pun kaget melihat Denji sudah sampai duluan. Tanpa pikir panjang, Reze langsung mentraktir Denji dengan sebuah kopi. Dia tertawa melihat tingkah Denji yang sok kuat meminum kopi. Sikap Reze yang supel membuat Denji salah tingkah. Gadis itu bahkan menyentuh Denji layaknya sahabat dekat. Sikapnya yang baik benar-benar mengesankan bagi Denji. Bodohnya, pemuda itu mulai berpikir kalau Reze menyukainya. Tapi bukannya bahagia, Denji malah kebingungan karena selama ini hanya Makimalah yang ada di hatinya. Perlahan tapi pasti, Denji mulai jatuh cinta pada Reze.
Di sisi lain, Aki terlihat santai di taman bersama Angel. Setelah membuang rokoknya ke tempat sampah, Aki lantas mengajak Angel berpatroli untuk memburu iblis. Tapi Angel tidak mau, karena sehabis makan dia biasanya capek. Aki pun agak memaksa, karena dia harus mengalahkan banyak iblis demi bisa mengikuti ekspedisi pemburuan iblis senjata api. Walau Aki mengancam, sayangnya si Angel keras kepala dan sulit diajak bekerja sama. Aki pun mengingat pesan Makima, di mana Angel adalah member divisi 4 terkuat setelah Kapten Kishibe. Setidaknya, Aki harus bisa memanfaatkan kekuatan Angel agar dirinya bisa mengikuti ekspedisi. Bagaimanapun juga, Angel adalah sosok yang berbahaya. Dia membantai seluruh penduduk di desa kelahirannya demi menyerap masa hidup dan menjadikannya senjata. Makima mengungkapkan kalau Angel memiliki kekuatan yang bisa mengubah nyawa siapapun yang disentuhnya menjadi senjata. Bahkan katana yang saat ini dimiliki Aki merupakan salah satu mahakaryanya. Makima menyarankan agar Aki berpura-pura akrab saja dengan Angel agar semuanya tidak ada masalah. Menjelang petang hari, Aki berhasil mengalahkan seekor iblis berukuran besar. Dia pun meminta masyarakat tinggal di dalam rumah agar tidak terkena dampak darah iblis. Namun dari dalam tubuh iblis muncul seorang pemburu iblis swasta. Lelaki itu sebelumnya dilahap iblis dan kini kondisinya sekarat. Aki pun meminta Angel untuk mengeksekusi pemburu swasta itu tanpa rasa sakit. Tapi Angel tidak mau. Dia memang malaikat, tapi dia memposisikan dirinya sebagai iblis. Dia pun membiarkan lelaki malang itu menderita begitu saja. Tanpa banyak bicara, Aki langsung menghunuskan pedangnya pada lelaki sekarat itu. Pemuda itu benar-benar kesal dan sulit untuk sekedar akrab dengan Angel. Sementara itu, Denji berusaha tetap waras. Apalagi Makima yang terbukti memikat hatinya. Oleh karena itulah, hati Denji hanyalah milik Makima saja. Tapi tubuhnya berkata lain, di mana esok siang itu Denji kembali ke kedai kopi untuk menemui Reze. Reze sangat senang Denji mampir kembali. Namun hal ini terlihat aneh, apalagi makanan di kedai ini tidak terlalu enak untuk didatangi setiap hari. Setelah memesan makanannya, Denji bertanya mengapa Reze belajar. Bukan kenapa-napa, seharusnya Reze bekerja, karena saat ini bukanlah waktu istirahat. Reze pun balik bertanya mengapa Denji tidak belajar. Reze merasa aneh saja, mengapa Denji yang masih 16 tahun lebih memilih tidak sekolah dan menjadi seorang Devil Hunter. Gadis itu pun mendekati Denji dan belajar di sebelahnya. Hal ini pun membuat Denji ingin belajar juga. Jika bisa bersekolah bersama Reze, nampaknya semuanya bakalan jadi lebih seru. Di sini Reze malah mengajak Denji untuk pergi ke sekolah. Dia ingin menjelajahi gedung sekolah bersama Denji nanti malam. Denji menatap mata Reze dengan begitu dalam, dan tanpa pikir panjang, pemuda itu menyetujui rencana Reze. Di dalam hati kecilnya, Denji merasa sangat kesal pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak, tubuhnya bergerak semaunya, padahal hatinya milik Makima. Malam hari pun tiba, dan sesuai dengan rencana siang itu, Denji dan Reze pergi ke sekolah sambil bergandengan tangan. Denji merasa bersalah pada Makima. Dia sama sekali tidak ada niatan menggandeng tangan Reze. Ya, ini semua adalah ide dan kemauan Reze sendiri. Lagi-lagi dia kesal, mengapa tubuhnya seperti ini. Reze pun memberikan simulasi belajar bersama di kelas, dan hal ini membuat Denji mengerti tentang suasana serta kegiatan belajar di sekolah. Tidak hanya belajar di kelas, Reze bahkan mengajari Denji bagaimana caranya berenang. Gadis itu ingin mengajarkan semua hal yang diketahuinya pada Denji. Selesai latihan berenang, keduanya nampak kembali ke kelas. Kondisi hujan yang masih belum reda membuat Reze mulai khawatir. Dia pun bertanya pada Denji, apakah pemuda itu ingin menjadi tikus desa atau tikus kota? Denji pun menjawab, dia senang menjadi tikus kota, karena di kota banyak sekali makanan enak. Pemuda itu ingin makan enak dan terus bersenang-senang. Reze lantas mengajak Denji pergi ke festival besok. Tanpa banyak bertanya, Denji pun langsung menyetujuinya. Jelas saja Reze sangat senang. Dia pun berlalu untuk pergi toilet. Selepas dari toilet, Reze dikejutkan dengan kemunculan sosok lelaki maniak. Lelaki misterius itu membawa sebilah pisau dan berniat menyakiti Reze. Jelas saja gadis itu sangat terkejut dan melarikan diri sekuat tenaga hingga ke atas gedung sekolah. Lelaki mohok pun berhasil memojokkan Reze. Dia akan menyayat Reze dan menunjukkannya pada Denji. Hal ini dilakukan supaya Denji tunduk dan menyerah tanpa syarat. Jelas saja Reze sangat amat ketakutan. Ketika lelaki itu berusaha menyerang Reze, tanpa disangka, gadis itu mengunci leher si mohok dengan sangat cepat. Lelaki itu mengerang kesakitan dan sama sekali tidak bisa melepaskan diri.
Sesaat kemudian, si Mohawk tewas di tempat. Dengan wajah datar, Reze menyadari bahwa hujan ini sengaja dibuat oleh si iblis topan. Iblis itu sepertinya ingin menjalin kontrak dengan si Mohawk tapi gagal. Reze akan melupakan seluruh kejadian hari ini. Tapi untuk sementara, iblis topan harus patuh kepadanya. Gadis itu pun memerintahkan Topan untuk membereskan jasad lelaki Mohawk.